Tapi dia memberikan gambar besar 7 materai dan 7 sangkakala. Lalu narasinya fokus ke 7 tahun. Oke. Kamu ngerti di situ? Jadi intinya nih, berarti sebenarnya yang chronological itu apakah Matius? Pertanyaan lagi. Nah, dari timeline ini nih, kalau misalnya kita melihat pengangkatan dari 3 sudut pandang yang kemarin kita itu udah sebutin ya, pre-tribulasi, mid-tribulasi sama post-tribulasi, itu masing-masing tuh di mana? Oke. Jadi kalau misalnya itu terjadi, kita prepare for the worst. Ya. Lihat 2 saksi, wah ayo kita cepet-cepet bertobat. Selain daripada itu kan gambaran besar. Menurut kamu seberapa penting sebagai orang Kristen untuk mengetahui ini secara timeline? Against all the odds loh. Ya. Bangsa Israel aja bisa kembali ke tanah perjanjian itu against all the odds ya. Kalau bait Allah itu bisa dibangun, itu lebih-lebih lagi against all the odds. Kenapa? Soalnya kan kita juga pernah ke sana, kita pernah tanya orang yang di sana, oh itu bisa terjadi. Gak mungkin lah ya, gak mungkin dibangun gitu ya. Dia bilang ini bisa terjadi perang dunia ketiga katanya kalau dibangun. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth, masih sama kita di pembahasan tentang timeline akhir zaman. Nah, hari ini katanya sih bahasannya adalah pembahasan yang aku udah tunggu-tunggu ya. Nah, apakah itu? Ya kan kemarin kita sempat membahas mengenai materai-materai ya, dan di materai yang ke-6 kan kamu gayanya kayak, hah kok begini, kok begitu gitu. Jadi timeline-nya kan bingung ya teman-teman. Ya, jadi sekarang kita akan membahas mengenai hal tersebut. Mungkin juga kalau teman-teman yang belum mendengarkan yang tentang materai ke-6 itu, alangkah baiknya kembali ke podcast kita yang episode berapa ya sebelumnya ya. Pokoknya nanti kita akan tag ya di situ ya, di video ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai 7 tahun masa kesukaran. Lalu kita akan mempelajari urutan peristiwa yang kelihatannya sih berkontradiksi dari Wahyu dan Matius 24 ya. Nah, nanti kita akan membahas mengenai hal-hal tersebut. Kita baca di Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Sekali lagi dari kitab Wahyu kita belajar kalau ini adalah penglihatan yang diberikan Yesus ya kepada Yohanes di Pulau Patmos. Jadi apa yang terjadi setelah zaman gereja, lalu kita melihatkan mengenai materai-materai ya yang dari gulungan kitab yang hanya bisa dibuka oleh Yesus Kristus sendiri. Ya. Lalu ketika materai ke-7 dibuka, kita melihat ada sangkakala-sangkakala ya. Dan itu ada 7 sangkakala juga. Kita sudah membahas 1 sampai 6 sangkakala. Nah, sebelum sangkakala yang ke-7 ditiupkan, di Wahyu ini ada intermezzo sedikit mengenai 2 saksi. Ya. Itu sangat terkenal sekali karena banyak orang yang berspekulasi mengenai identitas 2 saksi tersebut ya. Ya. Nah, kita akan membahas, makanya kita mau melihat secara garis besar dulu di episode ini sebelum kita melihat secara detail satu persatu. Kamu oke di situ? Oke. Nah, kamu masih ingat nggak apa aja dari materai yang terjadi yang sudah kita bahas di Wahyu? Jujur secara timeline aku aja bingung dan karena banyak sekali peristiwa aku juga nggak ingat satu-satu ya. Tapi ada dicatat jadi boleh. Jadi materai yang pertama sampai keempat ada kuda-kuda yang warna-warnanya sudah disebutkan kan gitu kan. Tapi di dunia kita melihat adanya peperangan, krisis, kelaparan, ekonomi gitu ya. Dan juga kita melihat di materai yang kelima ada martir-martir yang minta keadilan kepada Tuhan ya. Dan materai yang keenam nih adalah hari Tuhan gitu loh, yang matahari, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Ya. Dan kita melihat kumpulan besar dari setiap bangsa berada di surga pada saat materai yang keenam dibuka. Ya. Dan juga pada saat materai yang ke-7 dibuka, sangkakala, kamu masih ingat apa aja? 1 sampai 6, asteroid, meteoroid, air dan udara terpolusi akibat asteroid, dan malaikat-malaikat yang jatuh menyiksa dan membunuh manusia. Oke. Kata pinter banget aku. Itu ada di tulisannya. Coba aku tes. Berapa lama malaikat-malaikat menyiksa manusia? Kamu ingat? 5 bulan. Wih. Lumayan lah, ingat lah. Jadi ada 5 bulan ya. Nah di situ di Wahyu sekali lagi tidak langsung ke sangkakala yang ke-7, tapi mengenai 2
saksi ya yang bisa kita baca di sini Wahyu 11 ayat 1 sampai 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya. Nah, nanti kita akan masuk secara detail, tapi sekarang ini kita akan melihat gambar besar ya. Ini mengenai 7 tahun masa kesukaran teman-teman. Kalau boleh dibilang ini adalah end game-nya Tuhan pada saat zaman akhir sebelum dia kembali. Jadi ini ada 7 tahun terakhir ya. Dan kita melihat setengahnya ini 42 bulan itu berapa lama? 3,5 tahun. Wih deh, 1260 hari? 3,5 tahun. Ya, jadi ini sudah pasti adalah 3,5 tahun. Dan makanya menurut aku juga mungkin Tuhan tahu ya banyak orang yang akan mencoba untuk membuat Wahyu ini seperti kitab simbol. Dan makanya Tuhan memberikan secara eksplisit 2 ukuran waktu yang berbeda tapi menunjukkan waktu yang sama, yaitu 3,5 tahun. Jadi dari 7 tahun end game-nya Tuhan, 7 tahun terakhir ini, kita melihat 3,5 tahun sebelumnya awal mula itu adalah zamannya para 2 saksi ini. Jadi 2 saksi ini akan bersaksi selama 3,5 tahun di kota suci. Dan menurut aku itu adalah Yerusalem. Dan spesifiknya adalah di Bait Allah. Nah, nanti kita akan membahas lebih rinci, tapi di sini aku hanya mau memperlihatkan kalau ada 3,5 tahun awal yang dimana kita akan melihat 2 saksi yang akan bertestimoni ya, bersaksi ya untuk Tuhan sendiri gitu ya. Lalu apakah yang terjadi setelah 3,5 tahun? Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Siapakah binatang yang muncul dari jurang maut ini? Nggak tahu. Ya, kalau misalnya teman-teman nanti kita akan membaca lagi lebih detail lagi, tapi binatang yang muncul dari jurang maut ini adalah antikris. Jadi setelah 3,5 tahun saksi ini bersaksi untuk Tuhan di Bait Allah gitu ya, di kota suci Yerusalem, antikris akan muncul dan membunuh 2 saksi tersebut. Tapi kalau teman-teman baca di Wahyu juga, 3 hari setelahnya mereka ini bangkit dan dipanggil Tuhan mungkin ke surga ya. Gitu. Jadi setelah 3,5 tahun bersaksi, antikris membunuh mereka. Nah, itu 3,5 tahun yang pertama. Apakah 3,5 tahun yang kedua? Itu adalah saat-saat di mana antikris dan setan ini berkuasa atas bumi. Kamu mau baca Wahyu 12 ayat 5 sampai 6? Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Berapa lama 1260 hari? 3,5 tahun lagi. 3,5 tahun. Dan di sini kalau nanti kita akan membahas secara rinci, perempuan ini kemungkinan besar adalah Israel. Karena dia adalah bangsa yang melahirkan Mesias untuk datang ke bumi ya. Dan juga di sini kita lihat juga kalau memang si setan ini mau menghancurkan atau memusnahkan bangsa Israel dari muka bumi ini. Jadi selama 3,5 tahun si setan akan mencoba untuk memusnahkan bangsa Israel atau mungkin orang-orang Yahudi. Kenapa seperti itu? Nggak tahu. Kamu masih ingat nggak yang waktu kita membahas mengenai perjanjian baru, kalau Yesus sendiri bilang, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, blessed is he who comes in the name of the Lord ya. Jadi memang kedatangan Yesus yang kedua ini ada ketergantungannya sama bangsa Israel yang bertobat dan mau menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Karena itu menurut aku ini ya, si setan ini juga tahu, karena itu dia mau menargetkan bangsa Yahudi supaya kalau musnah, tentu saja tidak akan ada yang memanggil Yesus sebagai Mesias dong. Nah, jadi kita melihat kalau memang si setan akan menargetkan bangsa Yahudi dan bangsa Israel. Tetapi Tuhan sendiri akan memprotek mereka ya. Di sini dikatakan akan dipelihara selama 1260 hari lamanya, yaitu 3,5 tahun. Nah, ini diulang lagi nih, karena menurut aku memang Tuhan mau kita menerima ayat-ayat ini secara eksplisit ya. Dikatakan
Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah, kata-katanya 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Berapa lama? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Jadi kita bisa conclude ya. Memang ini makanya semua orang yang no matter mereka pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation, mereka mengakui ada 7 tahun masa kesukaran besar ya. Tapi kalau kita lihat secara detail, ini adalah 3,5 tahun di mana yang ada 2 saksi yang bersaksi untuk Tuhan di Bait Allah, dan 3,5 tahun di mana si setan akan mencoba untuk menghancurkan bangsa Israel dan antikris akan berkuasa. Di Wahyu 13 ayat 4-5. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan lagi nih, berapa lama? 3,5 tahun. Jadi sebenarnya ini adalah doktrin ya, atau juga mungkin pengajaran dari Alkitab yang tidak bisa dipungkiri ya, atau terelakkan ya, karena memang Alkitab menggunakan 42 bulan, 1260 hari, 1 masa, 2 masa, setengah masa, yang semuanya adalah tentang 3,5 tahun. Jadi kita melihat kalau 7 tahun masa kesukaran atau kesukaran besarnya menurut aku itu adalah 3,5 tahun terakhir. Karena 3,5 tahun pertama yang dimana nanti kita akan mempelajari secara rinci, aku rasa itu adalah saat-saat dimana antikris akan menjadi pangeran akan dunia ini, kayak membawa kedamaian gitu loh ke dunia ini. Makanya orang-orang tidak akan menyukai 2 saksi itu, karena itu merusak perdamaian akan dunia. Jadi kalau misalnya teman-teman berkata, oh kita harus siap-siap nih karena kita takut ternyata pengangkatan setelah antikristus keluar. Sebenarnya kita ini punya cheat sheet, teman-teman. Kalau kita melihat ada 2 saksi di Bait Allah di kota suci Yerusalem, nah kita tahu tuh 3,5 tahun lagi antikris akan membunuh mereka dan akan menjadi raja atas dunia ini gitu. Kalau aku sama kamu mungkin kita akan bagi tugas kalau kita melihat ada 2 saksi di Bait Allah. Aku di ngapain, kota kamu ngapain ya, tolong. Kamu mungkin kumpulin bahan-bahan makanan supaya kita bisa survive 3 tahun gitu ya. Lalu aku akan mencoba untuk convince orang-orang supaya bertobat mungkin ya. Kita akan bagi tugas kayak gitu ya. Nah ini yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi boleh dibilang 7 tahun ini adalah sesuatu yang sudah diprediksikan oleh firman Tuhan ya. Dan kita tahu Wahyu ini kan Yohanes ya. Tapi kita tahu memang penglihatan Tuhan atau rencana Tuhan ini tidak hanya diberikan kepada 1 orang saja. Karena memang sebuah doktrin atau sebuah pengajaran Alkitab itu Tuhan selalu berkata 2 atau 3 orang saksi ya. Dengan cara itu bisa di-establish. Nah makanya Wahyu ini atau Yohanes sendiri tidak berdiri sendiri. Kamu tahu apakah fondasinya dari Wahyu atau Yohanes, penglihatan Yohanes di Perjanjian Lama? Kitab Daniel, Zekaria. Daniel. Yang paling jelas itu adalah di kitab Daniel sih. Tapi ya di kitab Zekaria juga kita bisa melihat banyak ya. Prophet ya berarti ya. Di prophet-prophet begitu. Tapi memang kita tak harus mengetahui ya teman-teman. Memang Alkitab kita ini luar biasa. Jadi tidak mungkin tuh ada nabi-nabi yang berkata sesuatu tapi melencengkan dari apa yang sudah diajarkan sebelumnya. Bahkan kalau teman-teman belajar Alkitab, nabi-nabi di Perjanjian Lama itu berfondasikan terhadap the law ya dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan dan Bilangan ya. Nah kalau misalnya mereka keluar dari 5 kitab tersebut, mereka itu nabi palsu. Nah dari nabi-nabi yang ada di Perjanjian Lama itu, mereka itu berfondasikan terhadap hukum-hukum tersebut, tapi juga mereka menunjukkan kepada masa depan. Bahkan Perjanjian Baru aja itu ada di Perjanjian Lama. Karena di Yeremia itu sudah disebutkan ya, kita sudah membahas banyak mengenai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru itu memang dimateraikan dengan darah Yesus. Jadi kita bisa mengenal Allah tanpa perlu lagi dengan
hukum-hukum di perjanjian lama tersebut karena sudah dimateraikan dengan darah Yesus. Benar juga sih. Dan aku juga pas kamu baca ini aku juga ini benar-benar sebuah penglihatan yang wow, tapi kalau tidak ada yang memvalidasi apa yang Yohanes lihat, kayak kekuatannya mungkin cuman sebatas itu ya, tetapi ternyata itu ada juga ditulis di perjanjian lama gitu ya. Ya, makanya kita harus hati-hati ya dengan memang kekristenan ini banyak sekali muncul nabi-nabi palsu yang berkata mereka melihat malaikat lah gitu ya. Terus berkata apa yang dituliskan itu salah gitu ya. Lalu mereka membuat doktrin mereka sendiri. Padahal sebenarnya dari Alkitab itu sudah terjadi sebuah keharmonisan yang sangat luar biasa. Yang memang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Nah, dari akhir zaman juga ini sudah ada fondasinya di Daniel nih yang kita mau baca, Daniel 9. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa. Lamanya yang mana nih? Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Jadi ini bagian menarik nih, perlu konteks nih, soalnya bingung loh. Ini adalah penglihatan Daniel juga ya, atau nubuatan yang diberikan kepada Daniel ya. Kalau 69 kali 7 masa atau 69 kali 7 tahun akan datang seorang yang diurapi. Yang kita tahu itu adalah kedatangan pertama Yesus Kristus, yang dimana dia disingkirkan ya. Kalau ini dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggris itu cut off. Jadi memang dia datang dan mati, padahal tidak ada salahnya apa-apa gitu ya. Jadi ini sudah digenapi pada saat kedatangan Yesus yang pertama kali. Tapi ini adalah nubuatan mengenai 70 kali 7 masa ya, 70 kali 7 tahun. Jadi 69 kali 7 tahunnya sudah digenapi. Tapi ada 1 minggu terakhir atau 7 masa yang belum digenapi. Nah, kita baca lagi. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ribet sekali bahasanya. Iya, jadi 1 7 masa ini atau 7 tahun terakhir ini akan datang seorang raja ya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat mengenai dari scholar-scholar yang berkata raja ini mungkin adalah Yesus, yang memberikan perjanjian bagi banyak orang kan, melalui darahnya dia membuat new covenant, perjanjian baru kan. Nah, ada yang memiliki interpretasi seperti itu. Jadi 3,5 tahun yang pertama itu adalah zaman Yesus lah ya. Jadi kan ministrinya Tuhan Yesus juga kan kita tahu 3,5 tahun dong. Tapi juga ada yang memiliki interpretasi 3,5 tahun ini adalah antikris yang akan membuat perjanjian bagi banyak bangsa. Nah, itu juga mungkin ya. Nanti kita akan membahas kalau kita membahas perinciannya di Wahyu gitu ya. Tapi yang pasti adalah setengah dari 7 masa itu, yaitu berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Orang ini akan melakukan apa yang dinamakan kekejian yang datang untuk membinasakan. Ini juga dikutip oleh Yesus di Matius kan. The Abomination of Desolation, yang dimana kalau teman-teman mengikuti pembahasan kita dari yang sebelum-sebelumnya, apakah yang dia lakukan? Menginjak-injak tempel. Enggak dong, dia di bait Allah dia menyatakan diri sebagai Allah, dan dia demand worship dari semua orang di muka bumi ini, dan itu adalah kekejian yang datang untuk membinasakan. Jadi itu adalah the beginning of dari 3,5 tahun masa kesukaran besar. Jadi kita tahu kalau 3,5 tahun ini dimulai dari antikris ini yang teman-teman mungkin kenalnya dengan nama tersebut, atau boleh dibilang dia ini adalah mungkin raja atas dunia ya, yang mendatangkan sebagai Kristus yang palsu gitu ya, sebagai raja damai yang palsu atas dunia. Lalu dia mau disembah oleh seluruh dunia di bait Allah.
Dan itu adalah 3,5 tahun yang terakhir. Nah ini makanya fondasinya adalah dari Daniel. Daniel juga di Daniel 7 ayat 25 mengucapkan begini mengenai antikris ini. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Kata-kata yang sama ya. Yohanes juga menggunakan kata-kata yang sama di Wahyu. 1 masa, 2 masa dan setengah masa. 42 bulan, 1260 hari. Nah ini tuh pasti akan digenapi secara literal menurut aku. Jadi kita melihat kalau memang 7 tahun terakhir ini sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali sudah ditetapkan bagaimana perinciannya ya. Dan kita tahu mengenai dari Wahyu kalau 3,5 tahun yang pertama itu akan ada 2 saksi yang bersaksi di Yerusalem di Bait Allah dan akan dibunuh oleh Antikris sebelum dia melakukan the abomination of desolation. Ya. Kamu ada masukan, ada tambahan? Lagi berpikir-pikir banyak. Oke, nah kita masuk ke next point Otaknya ya. panas nih. Nanti kamu pikirin lah apa yang akan kamu pertanyakan atau apa yang menurut kamu agak kurang clear di sini. Oke. Hopefully juga teman-teman bisa mengikutinya ya. Ya. Kamu siap ke poin selanjutnya? Siap dulu. Nah, kalau kamu lihat ini aku sudah membuat chart ini original teman-teman kalau teman-teman Timeline ya gitu ya. Kalau dilihat dari sini kan kita lihat ada 7 gereja ya dari yang paling kiri ya. Ini timelinenya. Lalu kalau menurut peristiwa dari Wahyu ini kita melihat langsung ya berderetan ya. 7 materai, 4 materai yang pertama di sini adalah kuda-kuda. Ada gambarnya kuda gitu ceritanya. Terus ada 5 materai yang kelima orang meminta keadilan. 6 yang dimana adalah bulan menjadi darah, matahari menjadi gelap, tidak bercahaya ya. Lalu setelah itu terjadilah materai yang ketujuh dibuka gitu kan. Lalu terjadi 6 sangkakala yang pertama nih. Karena kita tahu di Wahyu ini terjadi sebuah di-cut gitu ya. Dari 6 ini ada mengenai 2 saksi gitu. Tapi dari 6 sangkakala ini kita belajar mengenai adanya meteor jatuh gitu ya. Lalu ada belalang yang dimana aku percaya adalah malaikat-malaikat yang jatuh ya, yang menyiksa. Dan kita tahu ini ada terjadi 5 bulan di sangkakala yang kelima ini. Ya. Dan juga setelah itu baru ada 2 saksi yang dimana kita tahu itu adalah 7 tahun yang terakhir ya. Dan di tengah-tengah ini 3,5 tahun setelah 2 saksi ini dibunuh, barulah sangkakala yang ketujuh dibunyikan gitu dong. Lalu antikris dan si setan ini jatuh ke bumi dan memberikan otoritas kepada antikris untuk membawa 3,5 tahun terakhir. Lalu setelah 3,5 tahun itu barulah muncul 7 cawan murka Allah. Kamu di situ nangkap? Nangkep. Mau nanya nanti ya. Ya, ini adalah urutan peristiwa dari Wahyu kan. Tapi kalau kamu ingat dari episode kita yang sebelumnya mengenai Matius 24, kan Tuhan Yesus berkata ya pada akhir zaman itu akan ada wars and rumor of wars ya. Ya. Itu yang dilambangkan sebagai kuda-kuda itu kan, materai yang pertama sampai yang keempat. Lalu tiba-tiba setelah itu Tuhan Yesus berkata tentang the abomination of desolation. Jadi itu adalah yang dimana yang kita tahu dimana munculnya antikris ya, yang membawa kesusahan besar selama 3,5 tahun. Lalu Tuhan Yesus berkata setelah itu bulan menjadi gelap, matahari menjadi gelap dan bintang-bintang berjatuhan ya. Dan yang dimana itu kemungkinan besar adalah materai yang ke-6. Lalu kamu bilang, oh kalau gitu yang mana yang benar gitu kan? Apakah materai yang ke-6 dulu yang di sini? Lalu antikris setelah itu bahkan melewati 5 bulan dulu sangkakala yang kelima. Tapi kalau Tuhan Yesus urutan peristiwanya itu berbeda. Jadi antikris dulu yang keluar baru materai yang ke-6 yang dibicarakan. Jadi manakah yang benar? Apakah ini sebuah kontradiksi? Bagaimanakah caranya kita bisa melihat kalau sebenarnya ini adalah sesuatu yang harmonis? Kamu lebih mendukung yang mana? Dari Wahyu atau dari Matius? Aku Yesus dong. Yesus ya. Dua-duanya lah kan itu di Alkitab. Iya, tapi karena ini lebih simpel ya, Matius 24 lebih simpel. Kalau yang dari Wahyu ini kesannya setelah 5 bulan baru 7 tahun yang terakhir.
Sebenarnya teman-teman, ini sebenarnya bisa sangat mudah untuk dijelaskan karena kita tahu ini bukanlah sebuah kontradiksi. Tapi memang ketika Tuhan atau Tuhan Allah itu menceritakan sebuah narasi, hal yang kita lihat dari Wahyu itu bisa terjadi. Jadi Tuhan Yesus, Allah itu ketika dia menceritakan narasi, dia menceritakan gambar besarnya dulu, lalu dia men-zooming in ke spesifik peristiwa tersebut. Bagaimanakah aku bisa membuat kesimpulan yang seperti itu? Karena Tuhan sendiri melakukan hal yang sama ketika dia memberikan narasi mengenai penciptaan. Kamu ingat dong penciptaan? Kejadian 1 gimana ceritanya? Menciptakan langit dan bumi. Ya, dan segala isinya. Ada berapa hari? 7. Ada 7 hari kan. Jadi dari kejadian 1 sampai ke kejadian 1 sampai kejadian 2 ayatnya yang ketiga, itu kan 7 hari berurutan ya. Hari yang pertama Tuhan menciptakan ini, hari kedua Tuhan menciptakan ini. Terus hari ketiga Tuhan menciptakan ini, hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Hari ke-7 Tuhan istirahat. Nah, dikatakan kejadian 2 ayat 3 begini kan. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi ini kan sudah berurutan dong, hari pertama sampai hari ke-7. Kalau ini narasi yang berurutan, seharusnya kejadian setelahnya itu kan hari ke-8 dong. Ya. Tapi kalau kita baca kejadian 2 ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Loh, tapi ini kan hari ke-7 sudah selesai. Oh iya. Iya, tapi back and forth, forth. Jadi narasinya setelah gambar besar 7 hari, narasinya kembali ke hari ke-6 mengenai spesifik apa yang terjadi ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya. Jadi ini bukanlah sesuatu yang aneh ya terjadi di Wahyu. Karena di Kejadian sendiri Tuhan melakukan hal yang tersebut mengenai narasi yang diberikan ya. Jadi menurut aku di Wahyu ini sangat bisa dijelaskan kalau memang Tuhan memberikan gambar besar mengenai 7 materai dan 7 sangkakala, lalu dia zooming in ke hal-hal yang terjadi di dunia selama 7 tahun. Jadi itu bukan secara gamblang, secara berurutan. 7 materai, 7 sangkakala, 7 tahun. Tapi dia memberikan gambar besar 7 materai dan 7 sangkakala, lalu narasinya fokus ke 7 tahun. Oke. Kamu ngerti di situ? Jadi intinya nih, berarti sebenarnya yang kronologikal itu apakah Matius? Aku, dari opini aku, lebih straightforward dan sangat sulit untuk didebatkan. Kronologi yang lebih benar adalah yang dari Matius. Iya, karena Yesus itu kalau aku nggak salah ingat ya, ketika Yesus menjelaskan itu kan ada setelah itu kemudian gitu kan, jadi lebih kronologikal. Sedangkan di Wahyu tidak ada nggak ada waktunya ya, kelihatannya sepertinya seperti itu. Iya, tapi memang 7 sangkakala dan 7 materai itu memang berurutan. Iya, konsekuensi ya. Tapi ketika narasinya pindah ke 7 tahun masa kesukaran, itu berarti dia zooming in ke masa-masa mungkin itu di materai sebelum materai yang ke-6 atau mungkin pada saat sangkakala dibunyikan. Oke. Kamu oke sampai situ? Tuh bisa kan, dimengerti? Makanya Yesus. Perkataan Yesus. Ya, kalau mungkin teman-teman ada yang memiliki pendapat lain dan bisa membenarkan apa yang mungkin Matius yang lebih bisa digeser gitu ya kronologinya, dan Wahyu ini memang secara gamblang 7 ini secara kronologi ya 7 materai, 7 sangkakala lalu 7 tahun gitu. Menurut aku sih lebih mudah dilihat kalau memang Matius ini yang lebih kronologinya lebih akurat ya. Iya. Jadi memang kita melihat the abomination of desolation dulu, the revelation dari Antikris ini akan diungkapkan, lalu materai yang ke-6 akan dibukakan. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya melihat dari semua peristiwa ini adalah urutan yang menurut aku adalah yang paling oke gitu ya. Paling sesuai Alkitab lah ini. Ya, kita lihat ada 7 zaman 7 gereja kan.
Lalu dari sini ini 4 materai yang kuda-kuda ini dilepas. Ini terjadi kita nggak tahu sampai kapan ya. Tapi yang aku rasa sih ini akan terjadi terus sampai mungkin 3,5 tahun ini lewat. Mungkin bareng-bareng juga dengan dua saksi ini ya. Lalu pada saat 3,5 tahun ini lewat dari 2 saksi, Antikris akan mulai di-reveal. Dia akan berkata kalau dia ini Allah dan dia demand worship dari seluruh dunia ini. Jadi 3,5 tahun terakhir ini akan dimulai nih di sini. Dan juga kita tidak pernah tahu kapankah materai yang ke-6 ini dibuka dari 3,5 tahun terakhir ini. Jadi mungkin ini pada hari pertama mungkin materai yang ke-6 dibuka, atau pada tahun pertama materai ini yang ke-6 ini dibuka. Dan kalau teman-teman mengikuti dari podcast kita yang sebelumnya, aku bilang kan yang pasti ketika materai yang ke-6 ini dibuka, kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Ya kan? Kamu ingat dong? Ya. Dan itu yang paling terakhir loh, the latest. Aku nggak bilang kalau pengangkatan itu bisa datang jauh sebelum ini semua terjadi. Mungkin aja sebelum kuda-kuda dilepas juga sudah diangkat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mengikuti dari yang Tesalonika itu kan itu nggak gitu kuat ya. Yang dia disingkirkan itu kan belum tentu gereja. Oh oke, ya ngerti. Ya kalau ingat Antikris tidak akan kalau itu belum pasti gereja gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat dari chart ini ya yang pasti ya kita ini akan diangkat tuh pas materai yang ke-6. Tapi kita tidak tahu apakah itu setahun pertama dari Antikris gitu ya. Tapi yang pasti adalah ketika materai yang ke-6 ini dibuka kan ada sangkakala ya. Dan pas materai yang ke-5 ini ditiupkan, ada 5 bulan penyiksaan di dunia ini. Jadi sudah pasti ini kurang dari 3 tahun 1 bulan. Ya dong, karena materai yang ke-6 ini dikurangi 5 bulan. Makanya yang aku bilang bagaimana caranya kekuasaan Antikris ini dipotong sama Tuhan adalah dengan materai yang ke-6 dibuka. Jadi sudah pasti kepotong 5 bulan. Kekuasaannya Antikris dong. Karena ada peperangan dan juga ada penyiksaan dari malaikat-malaikat yang jatuh. Dan kita tidak pernah tahu kapankah materai yang ke-6 ini dibuka di antara 3,5 tahun yang terakhir ini. Dan tentunya ditutup dengan 7 cawan murka Allah. Nah, inilah menurut aku urutan peristiwa akhir zaman ya. Kalau kita mencoba mengharmoniskan dari Wahyu dan Matius 24. Kamu oke? Kamu mengerti? Kamu ada tambahan? Aku mau nanya, jadi the term itself kayak kesusahan besar ataupun tribulasi itu 7 tahun atau 3,5 tahun sebenarnya? Karena kalau melihat dari sini kan sebenarnya yang siksa-siksaannya itu berapa lama ya? 3,5 tahun. Sebenarnya term tribulasi itu 3,5 tahun jadinya? Masa kesukaan besar aku rasa sih itu 3,5 tahun. Tapi kita tahu 3,5 tahun pertama itu adalah masa-masa di mana Antikris ini sudah mau mulai kayak kampanye lah gitu ya. Mau mencoba mendapatkan dukungan dari bangsa-bangsa, dari dukungan dari segala dunia. Dan pada saat itu aku rasa memang kalau teman-teman baca juga di Matius 24 yang paling marak itu adalah deception. Pada saat itu menurut aku seluruh dunia akan mencintai dan mengagumi dan kesengsem pokoknya gitu ya sama Antikris ini ya. Kalau orang-orang mungkin yang berkata-kata jelek tentang dia ini akan dicap sebagai pengkhianat dunia dunia ya, atau ya pokoknya begitulah. Menurut aku 3,5 tahun itu juga bukanlah sesuatu yang mudah ya. Tapi memang 3,5 tahun terakhir inilah yang akan sangat-sangat sukar besar ya, soalnya dia akan menunjukkan taringnya dan akan menggunakan militer menurut aku untuk membuat orang-orang ini tunduk dan mau menyembah dia. Bahkan menggunakan chip untuk kalau nggak ada itu mungkin nggak bisa jual beli. Tanda lah ya, tanda kok chip. Ya bisa juga chip kan. Ya. Kamu ada tambahan lagi atau ada pertanyaan? Pertanyaan lagi. Nah dari timeline ini nih, kalau misalnya kita melihat pengangkatan dari 3 sudut pandang yang kemarin kita itu udah sebutin ya, pre-tribulasi, mid-tribulasi sama post-tribulasi, itu masing-masing tuh di mana? Nah kalau misalnya yang Tesalonika itu benar kalau he who restrain him, he-nya itu adalah gereja. Nah itu berarti kemungkinan besar adalah
sebelum dari 3,5 tahun terakhir. Jadi di mana Jadi ya nggak tahu di mana. Nanti kita inilah masukin di timeline lah ya gitu biar nggak bingung. Jadi kita nggak tahu di mana, tapi bisa gitu. Juga. Jadi setelah zaman 7 gereja dan juga sebelum 3,5 tahun terakhir. Kekuasaan antikris dong. Ya. Kalau yang mid tribulation tentunya nggak tahu di mana. Tapi di area sini gitu ya. Tapi di daerah yang di mana ada 3,5 tahun terakhir itu. Ya. Pokoknya intinya adalah yang aku bilang kan, nggak mungkin untuk post tribulation. Karena di sini. Karena di Matra yang ke-6 sudah ada kita di surga gitu loh. Tapi aku cuma mau tahu maksudnya orang-orang yang post itu di mana, berarti setelah ini gitu yang post biasanya mereka melihat yang setelah 7 cawan muka Allah, yang di mana setelah 7. Ya. Oh, oke. Ya, soalnya mereka berpikir pengangkatan dan lalu mereka bersama-sama dengan Yesus langsung kembali ke dunia. Bertemu dengan Yesus di awan-awan kan? Ya. Lalu langsung kembali ke dunia, nggak ada acara di surga sama sekali gitu. Jadi kalau aku antara pre-trip sama post-trip, pre-trip sama mid-trip ya. Baru aku mau nanya sih, seorang Febrian jadi kira-kira di pre-trip sama aku hope for the best and prepare for the worst. Aduh, Aku berharap Tesalonika itu berkata-kata he-nya itu adalah gereja tentunya. Dan juga aku berharap itu adalah yang dikatakan Paulus ya kepada Tesalonika. Kalau kita lah yang merestrain the revelation, pengungkapan akan antikris, atau kita lah yang menghadang gitu ya kekuasaan antikris di muka bumi. Tapi itu kan nggak pasti gitu ya. Jadi kita harus prepare for the worst. Kalau misalnya kita melihat ada 2 saksi yang muncul, sekarang aja bait Allah. Emang bakal tahu tapi maksudnya. Ya, sekarang aja bait Allahnya belum ada. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bait Allah sudah ada, lalu muncullah 2 saksi tersebut yang mungkin mau membalikkan bangsa Israel dari persembahan di bait Allah yang mereka kan korban-korbanan gitu kan. Padahal sebenarnya semuanya itu menunjukkan kepada Yesus. Dan aku percaya 2 saksi ini akan mau mencoba membalikkan bangsa Israel ini dan menunjukkan kalau Yesus itu adalah Mesias mereka. Dan aku rasa itu yang akan mereka lakukan gitu ya. Jadi kalau kita lihat 2 saksi ini di bait Allah di kota suci Yerusalem, kita tahu waktunya 3,5 tahun. Jadi kalau misalnya itu terjadi, kita prepare for the worst. Lihat 2 saksi, wah ayo kita cepat-cepat bertobat. Selain daripada itu kan gambaran besar. Menurut kamu seberapa penting sebagai orang Kristen untuk mengetahui ini secara timeline? Tentu saja ini tidak akan mempengaruhi keselamatan kita ya. Dan juga orang-orang di zaman dulu yang percaya, mungkin mereka juga tidak percaya akan kedatangannya akhir zaman ini gitu ya. Especially kan mereka tidak melihat ada Israel di tanah perjanjian. Kalau kita sudah melihat tersebut, dan juga mungkin generasi-generasi setelah kita akan melihat mungkin ada bait Allah, tentu saja ini seharusnya akan membuat kita percaya akan firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah tuliskan ini benar-benar terjadi. Against all the odds loh. Bangsa Israel aja bisa kembali ke tanah perjanjian itu against all the odds ya. Kalau bait Allah itu bisa dibangun, itu lebih lagi against all the odds. Kenapa? Soalnya kan kita juga pernah ke sana, kita pernah tanya orang yang di sana, itu bisa terjadi. Gak mungkin lah ya, mungkin dibangun gitu ya. Dia bilang ini bisa terjadi perang dunia ketiga katanya kalau dibangun. Tapi nanti di episode selanjutnya aku akan membahas ya mengenai yang kita lihat tadi, yang kita baca di Wahyu 11. Kalau bait Allah itu diukur bait Allah, tapi yang di luarnya itu akan diinjak oleh bangsa-bangsa lain. Nah, menurut aku di situ ada sesuatu yang terjadi yang dimana mereka bisa membangun bait Allah, tapi mungkin sharing teman-teman. Ya, jadi aku rasa mungkin kejadian ini juga mungkin bisa terjadi di generasi kita. Mungkin kita bisa melihat hal-hal ini terjadi. Dan kalau kita melihat semuanya ini terjadi, ini adalah waktunya bagi kita untuk sangat militan teman-teman.
Ya, Oke? ya. Kamu ada tambahan lagi atau masukan? Udah, mau take home message-nya dong dari kamu? Take home message-nya. Ya menurut aku sih belajar semuanya ini dan aku tahu memang Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang berdaulat ya. Dan dia menetapkan segalanya ini dari awal mulanya. Jadi memang kita menyembah Allah yang luar biasa dan kita bisa menaruh semua pengharapan kita dan semua masa depan kita di tangan Tuhan. Ya. Karena kita tahu dia itu memang memegang segala sesuatu. Ya, amin. Yuk doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan firman-Mu karena Engkau sudah menetapkan segala sesuatu dari awal mulanya dan kami tahu Engkau ada Allah yang berdaulat. Kami hanya mau berdoa Tuhan supaya ini bukan hanya menjadi pengetahuan kami, tapi kami mau berdoa supaya kami juga bisa mengenal Engkau. Mengenal Engkau adalah Allah yang menentukan segala sesuatu dari awal mulanya. Mengenal Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang mengasihi kami semua dan memanggil kami kepada kerajaan-Mu supaya kami bertobat Tuhan dari kelakuan kami dan Allah-Allah palsu yang ada di dunia ini, dan kami Tuhan bisa berpaling dan menyembah Engkau saja Tuhan Allah satu-satunya, dan melalui darah Kristus kami bisa datang ke hadirat-Mu dan kami bisa menyembah-Mu dan berkata keselamatan hanya daripada-Mu. Mengucap syukur Tuhan, Kau berkati semua kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you teman-teman.